طلع البدر علينا بثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد السادات وعلى آله وأصحابه النجوم النيران. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas karunia rahmat nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di semua yang berkaitan Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kebaikannya kepada kita semua untuk bisa duduk di tempat yang penuh berkah ini dalam suasana yang berbahagia. Kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita tidak terhitung. Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kesehatan, Allah berikan nikmat keistiqomahan, Allah berikan nikmat luangan waktu bagi kita semua untuk bisa dapat duduk di tempat ini dalam bermajelis ilmu. Oleh karena itu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah atas nikmat besar yang Engkau berikan kepada kami. Mudah-mudahan nikmat ini kita syukuri dan bisa mengantarkan kepada kesyukuran terhadap nikmat-nikmat yang lainnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Yang saya muliakan para asatidzah, guru-guru kami yang duduk bersama kami di pagi hari ini bersama kami. Yang kami muliakan, kami hormati juga pengurus MKSM. Yang kami muliakan Ketua DKM Masjid Hidayatul Ansor, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh tamu yang datang di majelis ilmu pada subuh hari ini. Terima kasih kepada panitia untuk memberikan kesempatan kepada saya berbicara dan mungkin duduk di atas Bapak Ibu tinggi sedikit. Bukan berarti bahwa saya lebih baik, tapi karena memang amanah subuh pagi biasanya di hari Ahad ini di setiap pekan pertama itu merupakan kajian tauhid kita. Dan kemarin saya sampaikan kepada Ustaz Salman bahwa saya menjadi mustami saja, menjadi pendengar saja di kajian ini. Ketika kata beliau, saya diberikan ruang untuk bisa silaturahim dengan Bapak Ibu semuanya, dengan jamaah sekalian, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan atau apa yang dibahas pada pagi hari ini babnya adalah bab wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Dan insyaallah biasanya kita di pagi subuh hari Ahad pekan pertama di masjid ini kita mengaji tentang tauhid. Dan dalam pembahasan tauhid kita menggunakan atau membaca sebuah kitab, yaitu kitab Al-Aqidah Islamiyah karangan 3 ulama Syiah. Dan alhamdulillah sudah sampai pada bab tentang manusia. Karena ketika kita membahas masalah tauhid, tidak cuma atau tidak melulu membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan keimanan kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, tidak seperti itu saja. Walaupun itu menjadi fondasi utama ketika kita belajar tentang tauhid. Oleh karena itu ketika seorang itu ingin belajar tauhid, berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala atau berhubungan dengan rukun iman, maka sebenarnya indikator utamanya itu adalah menambahkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mohon maaf sekali jika ada seorang belajar tauhid, kemudian setelah belajar tauhid tidak bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf sekali mungkin malah masuk kepada ranah-ranah ikhtilafiyah, berhubungan dengan di mana Allah, apakah Allah punya ini dan yang lainnya. Itu sebenarnya pembahasan yang
ada dalam pembahasan bab tauhid. Tapi pada dasarnya apakah saat sekarang ini pembahasan seperti itu termasuk bagi pembahasan yang penting? Karena bisa jadi, wallahu a'lam, bisa jadi penting. Tapi pada dasarnya ketika kita belajar tauhid untuk masyarakat kita seperti saya orang-orang yang awam ini, tujuan utamanya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus kenal Allah Subhanahu wa taala ya. Bagaimana awal wajib ada kulli mukallaf al-ma'rifah aw an-nazar. Apa yang pertama kali yang harus dilaksanakan bagi seorang mukallaf itu ya kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah mudah-mudahan dengan cara yang diajarkan para ulama kita kenal Allah Subhanahu wa taala melalui sifat-sifat yang melalui Asmaul Husna. Kemudian bagaimana malaikat, bagaimana nabi dan rasul itu. Kemudian bagaimana hari kiamat, qada dan qadar. Bahkan termasuk bagian qada dan qadar pun kadang-kadang kita masih sedikit memiliki makna yang berbeda-beda atau pemahaman yang kurang tepat seperti itu. Nah, hal ini beberapa hal yang mungkin perlu kita sampaikan sebagai mukaddimah agar apa? Agar indikator ketika datang kita dalam sebuah kajian atau majelis ilmu itu jelas bahwa apakah bertambah keimanan kita atau tidak. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin mengajak kepada Bapak Ibu semuanya yang jauh-jauh datang ke tempat ini. Pertama kali ketika kita datang ke sebuah kajian, itu yang perlu kita luruskan adalah niat bab. Karena bab itu termasuk bagian bab penting yang harus kita letakkan di awal. Kenapa? Karena ada sebuah, saya lupa pengarangnya, kita berniat, isinya berhubungan dengan niat saja seperti itu. Dan niat manusia ini, pada dasarnya, ini, kalau kita ingin perhatikan, itu bukan cuma sekedar di awal saja. Memperbaharui niat itu termasuk bagian hal yang penting. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa perubahan hati seorang itu lebih cepat daripada gelegak air yang mendidih di sebuah panci atau ketika dimasak itu. Bisa jadi kita di awal niatnya baik, di pertengahan jalan tidak baik, di akhir jalan tidak baik. Oleh karena itu sekali lagi bahwa kita berharap Bapak Ibu Allah Subhanahu Wa Taala, ketika apa niat kita datang ke tempat ini tadi, dan untuk bertemu dengan teman-teman kita boleh seperti itu. Tapi niat itu tidak hanya satu. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa niat itu termasuk bagian dari dagangan para ulama. Kenapa? Kalau kita berniat satu, maka dagangan yang kita jual adalah satu. Kalau kita ingin mendapatkan ilmu cuma satu seperti itu. Tapi kalau kita pasang niat yang sangat banyak ketika kita melaksanakan sebuah kajian, itulah yang akan dicatat dan menjadi dagangan kita. Contohnya kita datang ke sini untuk apa? Untuk mendapatkan ilmu, satu, untuk silaturahim, dua, untuk bersenyum kepada tetangga atau teman-teman yang ada, tiga, untuk menanyakan kabar apakah silaturahim dan yang lain, empat. Artinya tidak harus monoton satu niat itu kita pasang dalam sebuah aktivitas kita. Sehingga sekali lagi bahwa yang menjadi bab paling utama dalam langkah kita apapun itu adalah niat kita. Sehingga mudah-mudahan insya Allah yang datang semua di sini adalah orang-orang yang niatnya tulus lillahi ta'ala. Tidak ada hal yang bersifat dunia, walaupun boleh bersifat dunia untuk mendapatkan apa? Mendapatkan teh, mendapatkan sarapan, boleh saja Bapak, tidak masalah. Tapi itu nomornya nomor ke-157, mungkin seperti itu ya, niatnya seperti itu. Bila terlihat, insya Allah di pagi hari ini kita akan mungkin melanjutkan. Dan mungkin tidak ada tema khusus dan seperti itu ya. Karena memang ini kajian kita bersifat berjalan natural seperti biasa. Ya mungkin terima kasih jamaahnya mungkin agak sedikit lebih banyak daripada biasanya. Biasanya kita adalah 5.700 Pak ya, di sini insya Allah. Tapi ini alhamdulillah ada sekitar 6.000 lebih seperti itu. Baik. Ya. Baik, insya Allah di pagi hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait tentang pembahasan manusia. Dalam bab tauhid juga nanti itu ada pembahasan di akhir-akhir atau beberapa pembahasan dalam tauhid itu ada pembahasan tentang al-insan wal kaun, pembahasan tentang manusia dan alam semesta. Kenapa pembahasan ini penting dalam bab tauhid? Karena jelas satu, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk merenungi diri kita sendiri sebagai manusia dan merenungi alam semesta ini. Contohnya wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan pada tubuh kalian, apakah kalian tidak pernah merenungkan itu? Ya, kemudian dalam ungkapan para ulama-ulama, man arafa nafsahu arafa rabbah. Siapa-siapa yang kenal dirinya, maka dia akan kenal Tuhannya. Pertanyaannya, kita sudah kenal dengan diri kita atau belum? Apakah kita pernah takjub, pernah merasa luar biasa, merasa tercengang dengan diri kita atau tidak?
Karena selama ini terkadang kita merasa biasa-biasa saja. Tubuh yang Allah berikan dengan seperti ini kondisinya, itu kita tidak pernah merasakan bagaimana kita ketakjuban kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah itu terambil dari akar kata ilah. Ilah itu mungkin sebagian kita mengartikan dengan Tuhan. Tapi kalau kita runut dalam bahasa Arab itu di antara makna ilah itu adalah ketakjuban. Sehingga apa yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala itu pasti mencengangkan, tidak ada yang tidak. Tapi karena mungkin saat sekarang ini kita sudah biasa melihat hidung kita turunnya ke bawah, memiliki dua lubang, itu biasa. Tidak pernah memikirkan bagaimana kalau hidung kita itu lubangnya di atas. Kira-kira seperti itu, tidak pernah mikir. Artinya apa yang Allah, kenapa mata kita itu, contohnya kanan kiri berdekatan, jaraknya mungkin antara satu mata kanan, mata kiri itu tidak lebih dari mungkin berapa senti Pak itu kira-kira? Ada yang 2 meter Pak, jarak mata kanan, mata kiri. Tidak ada seperti itu. Mungkin hanya berapa senti, itu tidak pernah kita pikirkan. Padahal Imam Hasan Al-Basri mengatakan, tafakkuru sa'atin, memikirkan sesaat saja tentang alam semesta, tentang diri kita, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Makanya sekali lagi bahwa sebenarnya ibadah itu Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala itu termasuk mendapatkan amal kebaikan itu mudah. Artinya apa? Menggunakan akal kita untuk merenungi ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu lebih baik. Maka di sini berhubungan dengan penggunaan akal ini penting. Kita memiliki semangat agama itu baik sekali. Tapi kalau bisa semangat agama itu diisi dengan ilmu, bukan cuma sekedar semangat tidak. Maka ibadah-ibadah yang ada ilmunya di sana itu ibadah yang sangat berkualitas. Sehingga dalam Islam ini al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu itu sebelum apa? Sebelum berkata dan beramal. Beribadah baik enggak, Pak? Baik seperti itu. Melaksanakan sholat baik seperti itu. Tapi indikatornya adalah kalau ibadah itu diisi dengan ilmu, lebih didalami, itu lebih akan berkualitas. Maka dalam sebuah masa kalau tidak salah itu, Sayyidina Ali mengatakan ibadah yang dicatat itu dalam ibadah sholat kita itu adalah di mana kita sadar, artinya akal kita itu sadar. Ketika kita takbir Allah Akbar, sadar kita bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika ruku lupa kita, ya ingatnya apa? Ingatnya sarapan pagi itu, kira-kira seperti itu. Nah, itu bagaimana? Itu tidak dicatat. Makanya apa yang hadir akal kita dalam ibadah kita itulah yang termasuk bagian dari yang cepat. Makanya diharapkan ketika seorang itu melaksanakan ibadah sholat dari mulai takbir sampai dia melaksanakan salam, itu hadir hatinya, hadir akalnya, sadar bahwa dia itu sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah mungkin yang akan masuk dalam catatan malaikat seperti itu. Tapi terkadang tidak seperti itu. Akal kita terkadang kan kalau bahasa Jermannya moyang-mayang tuh Pak ya. Ya, moyang-mayang tahu Bapak Ibu. Ya, ke sana ke sini seperti itu. Ketika Allah Akbar sadar kita. Tapi ketika di pertengahan jalan sholat kita tidak sadar. Oleh karena itu indikator menjadikan akal ilmu itu sangat penting sekali. Oleh karena itu ibadah orang yang berilmu itu beda dengan ibadah orang yang tidak berilmu. Dan mohon maaf Bapak Ibu, itu kan saya ingin cuma menyampaikan ada sebuah ungkapan Ibnu Athaillah sekarang sebelum kita masuk ke sini. Tanawwa'at ajnasul a'mal bitanawwu'i waridatil ahwal. Jadi berjenis-jenis atau bermacam-macam ibadah seorang itu sesuai dengan kondisi yang Allah letakkan dirinya di mana seperti itu. Jadi kita tidak bisa menyamakan antara satu ibadah kita dengan orang lain tidak. Contoh Bapak Ibu ada melihat seorang ustadz, contohnya mohon maaf. Ustadz melaksanakan sholat maghrib di masjid contoh. Tapi ketika dia melaksanakan tidak langsung setelah sholat maghrib, dia tidak melaksanakan sholat ba'diyah. Apakah kita celah? Masa Ustadz tidak melaksanakan sholat ba'diyah setelah maghrib? Kira-kira seperti itu. Nah bisa jadi ada ilmu kita yang tidak memahami. Gitu. Ya. Masa Ustadz seperti ini? Atau masa ini seperti ini? Tidak. Ada ilmu di sana bahwa kita diminta untuk menyeimbangkan antara sholat wajib dengan sholat sunnah. Menyeimbangkan antara sholat di masjid dengan sholat di rumah. Ya bisa jadi, sholat wajib itu, bagi laki-laki itu wajib di mana? Bisa dikatakan kesunahan atau muakkadnya yang dikuatkan itu, perbedaan pendapat kalangan ulama, di mana? Di masjid. Nah, oleh karena itu supaya seimbang antara masjid dengan rumah kita itu, jangan jadikan rumah itu seperti kuburan. Maka kita melaksanakan sholat sunnah ya silahkan, tidak masalah di rumah seperti itu. Dan makanya jangan menjadi celah seperti itu.
Nah, kemudian itu kondisi itu, Pak. Bisa jadi seperti itu. Jadi orang berilmu, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu seperti ini. Ibadah satu orang seperti kita tidak bisa sama. Orang kaya, Bapak Ibu mati Allah Subhanahu wa taala. Orang kaya itu ibadahnya itu lebih mudah sekali. Ini mohon maaf ya, jangan diambil salah salah persepsi. Ada sebuah pemahaman, ada sebuah di kitab itu. Hakadha Zahara Jil Salahuddin. Karangan Dr. Majid Ihsan Kailani itu. Ibadah orang kaya itu lebih mudah. Artinya apa? Dia menggunakan hartanya untuk beribadah. Ibadah yang dia harus laksanakan adalah ibadah yang menggunakan harta, bukan ibadah orang miskin. Maksud ibadah orang miskin, mohon maaf ya, apa? Beliau mengatakan ibadah orang miskin itu sholat, puasa. Jadi jangan langsung diambil salah, berarti kita ini orang miskin. Tidak seperti itu. Artinya ibadah sholat itu punya modal nggak, Pak? Butuh modal nggak? Nggak butuh modal. Puasa butuh modal nggak, Pak? Nggak butuh modal. Jadi ahwal, kondisi yang Allah letakkan kepada seorang itu, orang kaya itu, kondisi dia memiliki uang, maka ibadah dia itu harus dengan uang. Dia tidak sholat sunnah sebanyak-banyak tidak mengapa. Dia tidak puasa Senin Kamis, puasa ayam gulbe tidak mengapa seperti itu. Tapi ketika dengan menggunakan uangnya itu menciptakan pertama, karena sifat uang atau tujuan harta itu dua. Karena kita sampaikan di sini. Pertama apa? Menciptakan keadilan kepada masyarakat. Makanya ada orang kaya yang tidak memberikan kebaikan keadilan di masyarakat, bisa jadi masyarakat itu akan cemburu dengan kekayaan yang dimiliki seseorang. Maka masyarakat itu bisa jadi tindak-tindak kriminalitas itu akan muncul. Bisa jadi di masyarakat kita itu ya saat sekarang ini. Tapi alhamdulillah, insya Allah orang kaya di tempat kita atau di masyarakat kita sudah mulai sadar. Ya. Tapi orang kaya juga pun harus tempeli ulama agar apa? Agar harta mereka itu tepat sasaran ketika digunakan, bukan cuma sedekah. Dalam masalah beramal menggunakan harta itu, kita berharap amal yang sistematis berkelanjutan. Kira-kira seperti itu. Maka nanti bab tertentu seperti halnya wakaf dan yang lainnya itu termasuk bab yang harus dipelajari oleh orang-orang kaya. Supaya apa? Supaya wakaf itu adalah sesuatu yang besar. Kalau kita ingin mengukur kedermawanan seseorang, itu tidak bisa menggunakan zakat. Zakat itu persentasinya jelas, 2,5%. Tidak bisa kita mengukur bahwa dia itu dermawan. Zakatnya setiap tahun berapa contohnya? 1 miliar. Ini bisa jadi itu 2,5% dari harta yang triliunan. Gitu. Jadi tidak bisa kita ukur itu. Tapi kita bisa mengukur seorang itu kaya, dermawan. Itu dari mana? Dari sedekah. Dari sedekah atau dari wakaf yang dia laksanakan. Ini mohon maaf Pak ya, saya pakai satu mic saya bisa Pak. Dari wakaf atau sedekah yang dia laksanakan. Karena sedekah dan wakaf itu tidak punya limit batasan angka yang pasti. Semakin besar dia sedekahnya, maka semakin terlihat tingkat kedermawanannya. Semakin banyak wakaf yang dia laksanakan, maka itu makin sebesar tingkat kedermawanannya. Baik, kita kembali ke cerita tadi. Jadi bahwa itu fungsi harta itu, ini sedikit belok-belok sana sini Pak. Fungsi harta itu apa? Menciptakan keadilan di masyarakat. Kedua, menambah atau mempermudah orang lain untuk beramal ibadah. Ini saya sering sampaikan Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, jika ada orang kaya atau yang mengaku kaya, walaupun definisi kaya dalam agama itu tidak melulu harus memiliki banyak harta itu Pak ya. Kita di sini juga pun bisa dimasukkan dalam definisi kaya. Kenapa? Karena kata kaya itu apa artinya? Tidak banyak kebutuhan gitu, Pak. Jadi kalau kita banyak kebutuhan berarti bukan kaya kita. Dalam miskin tuh Pak. Kira-kira seperti itu. Tapi kita lihat definisi secara umum lah. Bahwa tadi itu orang-orang kaya jika ada di sini, tujuan harta yang dia miliki itu untuk apa? Untuk mempermudah orang beribadah. Ini saya mungkin di sini juga ada orang kaya dan ada guru, ada guru. Guru itu tugasnya mulia enggak Pak? Mulia, seperti itu. Mulia sekali. Tapi mohon maaf sekali, guru itu tugasnya mulia. Terkadang dia tidak fokus untuk mengajar. Seharusnya fokus utama guru itu memberikan ilmu. Tapi saat sekarang ini di negara kita ini, atau di tempat kita, atau bahkan mungkin beberapa yayasan-yayasan yang ada, tugas guru itu mulia, tapi tidak disibukkan dengan ilmu. Mereka disibukkan dengan apa? Dengan administrasi. Kemudian, Masya Allah, ini saya sedih sekali tuh Pak. Makanya saya kadang-kadang kalau bicara masalah guru ini agak sedikit naik tensi Pak ya. Guru itu gajinya berapa Pak? Ada guru gaji 10 juta Pak? Ada Pak? Tidak ada. Bapak Ibu tahu seperti itu. Gaji guru berapa?
Mungkin paling top atau gaji biasa, guru bukan PNS Pak. 1 juta, 1.500.000, mungkin 2 juta. Yang sudah sampai mengajar 3 abad baru dapat 5 juta itu Pak Igris seperti itu. Mengajar 3 abad tuh Pak Igris seperti itu. Sudah lama sekali. Nah, oleh karena itu, bagaimana? Ini cara orang kaya kalau dia ingin cerdas. Lihat itu, kehidupan para guru-guru itu. Jangan sibukkan mereka berhubungan dengan administrasi. Tambahkan, contoh mereka mengatakan, Ustaz, baik, ini saya berazam berwakaf. Ini saya punya toko apa? Toko sepeda contohnya. Toko sepeda. Atau kedai sampah lah ya. Kedai isinya sampah semua Pak ya. Baik, enggak kedai sampah ya. Atau toko kelontong kita katakan seperti itu. Ini saya berazam berwakaf, toko ini saya wakafkan lillahi ta'ala. Hasil dari toko ini saya berikan untuk kemakmuran para guru. Itu berlaku seperti itu. Jadi ibadah kita itu cerdas. Gitu. Mereka akan menafkahi guru, anak-anak guru, dan guru itu fokus. Saya mohon maaf sekali, ini tidak sudah berarti merendahkan. Terkadang ada seorang guru, paginya ngajar sampai siang, kemudian sore dia sibuk cari apa? Narik Gojek lah, narik Grab lah, dan yang lainnya seperti itu. Itu gimana? Seperti itu. Gimana orang kaya tidak mikirkan masalah seperti ini? Makanya sekali lagi, orang kaya itu kalau bisa melek Bapak ya. Lihat, dan yang parahnya lagi, kalau bicara pendidikan ini, sudah gaji guru itu rendah lah, atau kecil lah, dia punya anak sekian lah, kemudian memberikan hukuman-hukuman itu orang tua saat sekarang kan tidak sadar, tidak melek masalah pendidikan. Ya, atau guru ngaji seperti itu. Mereka ketika masukkan anak ke sebuah sekolah itu tujuannya, pertama anak ini tidak pintar, ketika keluar dari sekolah itu tamat pintar. Ini kan seperti itu. Jadi seperti halnya kita, para orang tua pada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berhubungan dengan pendidikan itu, semuanya itu kita serahkan kepada guru seperti itu. Tugas kita sebagai orang tua itu tidak ada. Padahal yang akan ditanya nanti di hari kiamat, ketika ditanya bagaimana tanggung jawab kita kepada seorang anak, itu bukan guru anak kita, tapi siapa? Kita. Makanya kadang-kadang saya mohon maaf berhubungan dengan masalah ini. Orang tua bisa jadi banyaknya geng motor yang terjadi di Medan ini, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu bukan karena tidak ada sekolah, tidak. Bisa jadi karena apa? Karena ayah itu lost kontak dengan anaknya. Itu Pak ya, lost kontak dengan anaknya. Kontrol ayah kepada anak itu tidak. Padahal itu Tuhfatul Maulud karangan Ibnu Jauzi itu mengatakan bahwa di antara kerusakan anak itu penyebab utamanya siapa? Adalah ayah. Coba. Maka sadar kita, sadar. Ini babnya sebenarnya bab berhubungan dengan parenting, dengan kajian keluarga seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa itu Pak. Jadi tadi ingin kembali kepada Pak tanawwu'at ajnasul a'mal litanawwuri wa litanawwur. Bahwa masing-masing kita itu punya amal-amal yang berbeda, tidak bisa kita samakan dengan orang lain. Dan satu sisi juga ketika kita melihat bahwa amal perbuatan itu jangan hanya melihat hal yang bersifat dengan formalitas ibadah mahdhah, salat, puasa, zakat, tidak seperti itu. Jadi sekali lagi bahwa ini cara pandang kita terhadap agama ini kalau bisa tingkatkan. Dan itu bagaimana cara bisa kita meningkatkan itu? Harus dengan ilmu, Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi tidak lain. Ini mungkin alhamdulillah ada adik-adik kita di sini yang menghafal Quran. Adik-adik ya. Menghafal Quran di pesantren mana? Madani. Sudah ada yang hafal, sudah ada yang sudah selesai tasnya. Belum ada. Baik. Nah, contohnya adik-adik kita ini, ketika kita punya anak, punya anak, kita masukkan ke pondok pesantren, tahfiz Quran. Niat kita itu apa? Niat kita itu apa? Cuma untuk menjadikan anak kita itu sebagai seorang hafiz. Kemudian kalau sudah jadi hafiz Quran, Bapak Ibu, terus mau ngapain dia? Karena saya mohon maaf sekali Bapak Ibu, terkadang ini adik-adik kepada adik-adik. Kadang ada seorang anak itu tidak paham dia, apa yang harus saya kerjakan ketika saya sudah hafal Quran. Terakhir selesai hafal Quran 30 juz, menjadi imam di masjid. Cuma seperti itu kan. Kadang-kadang mendapatkan gaji dan yang lainnya. Apakah itu? Tidak. Padahal kalau kita lihat dalam interaksi kita berhubungan dengan Quran itu, ini menjadi rumus bagi kita semua. Itu ada 5T, Bapak. 5T. Pertama, kita belajar membaca tartil. Nah, itu tingkatan kita berhubungan dengan Quran. Pertama, tartil. Kita diminta untuk mentas bacaan kita berhubungan dengan Quran. Maka di sini Bapak Ibu Allah sekarang. Itu level dasar Bapak Ibu ya. Kira-kira bacaan kita berhubungan dengan Quran itu sudah mentas nggak Bapak Ibu? Artinya sudah selesai belum? Nah, itu level dasar tartil. Tartil membaca bagaimana sesuai dengan kaidah tajwid, sesuai dengan hak-hak huruf dan mustahak huruf. Ya. Nah, itu harus kita pahami gitu. Makanya yang menghafal Quran itu sebelum mereka masuk ke ranah kedua, setelah T pertama tartil,
T kedua tahfiz, itu tidak bisa. Harus mentas dahulu bacaannya. Jangan menghafal dengan menggunakan bacaan yang salah. Itu akan salah. Karena yang dihafal bukan kitab suci, berarti seperti itu. Seharusnya kita baca contohnya apa? Menggunakan ain, dibaca dengan hamzah. Itu bukan kitab suci kita hafal. Gitu. Maka sekali lagi itu Imam Ghazali mengatakan apa? Wa man lam yujawidul Qur'ana asimu. Siapa yang baca Quran tidak menggunakan tajwid berdosa. Apalagi menghafal Quran tidak menggunakan tajwid itu berdosa. Maka adik-adik di sini yang dari pondok pesantren ini tuntaskan dahulu bacaan Quran baru masuk ranah hafalan. Ya. Kalau di tahfiz saya, Pak, itu saya instruksikan kepada para muhafiznya, muhafizahnya. Jangan terima setoran santri yang baca Qur'annya cepat-cepat. Saya nggak terima. Gimana baca Quran cepat-cepat gitu? Walaupun mungkin tingkatan baca ada hader, ada tadwid dan yang lainnya. Kira-kira seperti itu. Gitu. Tapi kalau lawan seperti itu, karena biasanya ketika menghafal cepat, diminta perlambat itu lupa, sulit seperti itu. La tuharik bihi lisanaka litaj'ala bihi. Nabi ketika membaca Quran cepat-cepat supaya ditegur oleh malaikat seperti itu. Maka adik-adik sekalian itu. Nah itu pertama tartil. Coba kita tanya di sini. Kita ingin anak kita menjadi seorang hafiz Quran. Ya. Kemudian kita sebagai orang tua bacaan Quran kita sudah mentas nggak Bapak Ibu? Mentas nggak? Contoh saya tes lah Bapak Ibu. Mim mati bertemu dengan ba. Itu cara baca gimana Pak? Disebut apa mungkin? Saya nggak, mungkin teori, ini teori agak sedikit dalam. Contohnya, nun mati bertemu dengan bala. Itu gimana Bapak Ibu? Hah? Dibaca apa itu? Nun mati bertemu dengan ba, jadinya huruf apa? Contohnya apa? Layun bazanna. Ya, itu kan. Itu nunnya dijadikan apa itu? Mim, disebut dengan apa? Iqlal. Oke lah, kita tidak masalah teori, tapi cara baca itu harus mentas Bapak Ibu. Itu masuk. Contohnya, cara pengucapan huruf shin bagaimana Bapak Ibu? Adik-adik, di mana letak huruf shin? Di dada, Bapak Ibu? Atau di kuping? Hah? Bapak Ibu, di mana huruf shin? Ujung gigi? Lidah? Lidah sebelah mana? Kanan, atas, tengah, bawah, samping? Nah, coba Bapak Ibu. Ini saya Pak. Lidah di mana Bapak Ibu? Huruf shin. Huruf shin di tengah lidah, seperti itu. Sya. Bisa macam sya gitu, sya. Ini lidah bibir ini bukan termasuk huruf shin itu. Huruf bibir apa saja? Ayo Bapak Ibu, ini. Ha di sini Bapak Ibu. Fa, mim, ba, waw. Itu huruf lidah seperti itu. Kadang-kadang mohon maaf, itu kenapa ini penting? Apakah seserius itu? Ya serius seperti itu. Karena kita berusaha untuk membaca Quran sesuai dengan apa yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam gitu. Huruf ba jelas kan. Huruf wa gitu. Ini mohon maaf, ini kalau bisa kita ini koreksi, diagnosa kepada kita semua, apakah bacaan kita itu Quran kita itu sudah pas atau belum. Artinya tanah tartil yang bawah saja kita belum mentas Bapak Ibu. Terus kita bicara masalah ikhtilafiyah, baca kunut tidak kunut, baca ini perbedaan pendapat di kalangan ulama, di mana Allah itu sudah pembahasan yang sangat, mohon maaf saya itu sebenarnya belum saatnya. Hal-hal yang biasa dulu saja. Maka kalau kita belajar ilmu itu harus tahu tingkatannya. Tidak zigzag sana sini. Dan memang saat sekarang kita dikacaukan dengan itu Bapak Ibu. Artinya ilmu kita tidak beradab. Maka nanti adab di antara salah satu adab yang harus ditekankan itu adab dengan ilmu. Artinya apa? Ketika belajar itu harus tahu kita runutan ulama bagaimana mereka belajar ilmu. Maka tadi adik-adik yang saya sampaikan tadi bahwa ketika tartil sudah mentas, baru masuk ke ranah apa? Tahfiz. Oke, setelah tahfiz selesai. Selesai tahfiz dia 30 juz. Mau ngapain Bapak Ibu? Apa langkah selanjutnya? Nah, tartil selesai. Tahfiz selesai. Masuk ke tafsir yang ketiga. Tafsir. Apa tafsir? Tafsir bukan cuma baca kitab tafsir, tidak. Dalam tafsir itu banyak ilmu bahasa Arab pengembangnya ada nahwu, sorof, balaghah, bayan, badi dan yang lainnya seperti itu, mantik gitu. Kemudian ilmu-ilmu yang lainnya, ilmu untuk apa? Mendukung tafsir itu. Makanya ketika sudah hafal Quran itu bukan mencapai puncak dan atas, tidak. Maka anak-anak yang memahami atau kita sebagai orang tua yang memiliki anak yang sudah hafal Quran, itu mereka bukan sampai di tangga terakhir, itu tangga pertama Bapak Ibu. Dan saya mohon maaf, kekacauan di masyarakat kita ini, saya mulai agak sedikit, kacau di masyarakat kita ini, terkadang apabila ada seorang yang memakai jubah,
pakai surban, tidak seperti itu. Dan memang hafal Quran. Dengan mudahnya kita mengatakan dia itu ustadz. Dan seperti itu, Bu ya. Ya, padahal belum tentu. Walaupun mungkin ya boleh saja dikatakan ustadz, tapi julukan ustadz, syekh dalam Islam seperti al-imam itu tidak sembarangan, Bapak Ibu. Kita mudah sekali menyebutkan imam kabir, imam akbar seperti itu. Tidak. Standar dia dengan Imam Syafi'i, Imam Ghazali. Tidak. Nah makanya, mohon maaf, kemudian kadang-kadang orang yang tidak paham itu cuma, mohon maaf, bukan cuma Bapak Ibu ya, hafal Quran luar biasa, Allah berikan hafalan Quran kepada dia. Tapi ketika masyarakat menjudge dia sebagai ustadz, ditanya oleh masyarakat dan dia tidak tahu, ya, dia malu untuk mengatakan tidak tahu, mulai itu mengarang-arang ilmu. Itulah hancurnya agama seperti itu. Makanya kita juga, mohon maaf, saya bukan berarti ahli ilmu, tidak, tapi kita harus sadar, Bapak Ibu. Artinya, Imam Malik seorang imam besar. Ketika ditanya banyak pertanyaan, malu dia mengatakan tidak tahu. Tidak. La adri. Maka ajarkan kita la adri. Maka setelah tadi tartil, tahfiz itu, setelah tahfiz, masuk ke ranah tafsir. Tafsir itu apa? Mengisi Al-Quran itu, memahami ilmu-ilmu yang berhubungan dengan Quran itu. Bahasa Arab, nahwu sorof harus duduk. Gitu. Kuncinya apa? Bahasa Arab dan nahwu sorof itu. Dia bisa kemana-mana seperti itu. Oke, baik. Ini agak silau Pak Ibu ya. Ya Masya Allah. Tidak apa-apa. Insya Allah. Ini rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Selanjutnya, makanya tafsir itu penting. Makanya nanti Insya Allah nih, ini kurikulum penting ini tafsir. Setelah tafsir apa Bapak Ibu? Nah ini tafsir tingkat tinggi sebenarnya. Sudah mulai naik ke atas karena keilmuan. Setelah tafsir apa Ibu? Tadabbur. Yang keempat tadabbur. Tadabbur itu juga, itu aplikasinya di atas daripada tafsir. Baru yang terakhir apa? Ta'lim. Kalau ta'lim ini terserah lah. Makanya kalau seperti itu, 5T ini, tartil, tahfiz, tafsir, tadabbur, dan ta'lim, itu baru kita masuk kepada apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah orang yang menghafal Quran dan mengajarkan. Itu dia. Jadi sekali lagi adik-adik sekalian, Bapak Ibu Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita punya anak seorang hafiz Quran, itu mereka itu belum sampai di tangga paling akhir. Mereka masih di tangga paling awal. Gitu. Itu Bu ya. Jadi kita boleh berbangga hati, memiliki senang, syukur kepada Allah punya anak seorang hafiz Al-Quran. Tapi mau jadi apa? Karena itu modal Bapak Ibu. Saya senang sekali ada orang tua yang sadar terhadap pendidikan anak. Karena memang itu tepat. Ketika pendidikan anak-anak kita itu dimulai dengan Quran, itulah tepat itu. Tapi kita sebagai orang tua harus paham caranya, kurikulumnya atau mekanismenya berhubungan dengan Quran ini harus kita tempatkan. Baik, kita kembali ke tadi bahwa ya tanawwa'at ajnasul a'mal di tanawwu'i waridul ahwal. Ini sampai jam 12 atau jam 7? Iya. Iya. Enggak, karena ini masih belum masih. Ini panjang kita Bapak. Mungkin karena saya mungkin kesana kesini Bapak. Baik, ala kulli hal ini. Nah itu. Jadi kita kembali ke sini bahwa kajian kita merenungi tentang diri kita itu penting Bapak. Kenapa? Karena Allah itu artinya apa? Ta'ajub, sesuatu yang mencengangkan, luar biasa. Ini kita tidak karena kita kadang-kadang kurang bersyukur. Nah, mohon maaf ini. Di antara cara kita merenungi diri kita ini, sebenarnya dalam diri kita ini Bapak, ini punya obat untuk apa? Untuk penyakit yang terkadang kita itu mengalaminya. Sebab kita pusing, pusing itu. Memang kalau kita kan sekarang pusing, apakah pusing itu langsung kita butuh minum obat? Enggak juga Bapak Ibu. Kita cuma harus tahu bagaimana mengatasi setelah kurang istirahat, kurang tidur. Bisa jadi itu Bapak Ibu. Jadi jangan semuanya itu langsung kita minum obat. Tidak. Kenapa Bapak Ibu Allah seperti itu? Karena memang Allah mendesain tubuh kita ini Bapak Ibu. Itu luar biasa. Jadi kita ini luar biasa. Maka di antara kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap tubuh yang Allah berikan ini, jaga kesehatan. Jaga kesehatan. Dan saat sekarang ini kita hidup di masa kesehatan juga diperangi oleh orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Khususnya dari unsur makanan. Ya. Bapak-bapak ingin hidup 100 tahun Bapak Ibu? Kira-kira ingin, ada yang pengen punya umur 100 tahun Bapak Ibu? Ya ingin kan? Dia dalam doa kan Allah, ya Allah panjangkan umurku ya. Ya. Silahkan sampai kapan? Sampai hari kiamat kurang 2 hari katanya. Baik, insyaallah. Ya tapi itu kan. Tapi orang-orang dahulu contohnya itu umurnya panjang-panjang berapa? Panjang 100 tahun. Kalau sekarang paling top berapa? Berapa?
Ya umur Nabi lah ya. Mungkin kalau sudah 63 itu ya, sudah mulai apa. Tapi kualitas 63 umur, 60 umur Nabi dengan kualitas 60 umur sekarang beda enggak, Pak? Beda. Atau mungkin bukan umur 60, umur 30 itu sudah mulai tuh, Pak. Makan kacang tidak boleh. Ya, Pak ya. Makan apa lagi, Pak? Makan apa? Gorengan tidak boleh gitu kan. Banyak pantangannya. Makan kalau kalau makan beling Ustaz. Makan beling enggak, kita jangankan beling, Pak. Kapal selam kita makan. Paku kita makan, Pak ya. Orang Indonesia ini hebat-hebat, Pak. Ya, kapal selam dimakan, paku dimakan seperti itu, ya. Kawan sendiri pun dimakan, Pak. Ya, orang Indonesia kan seperti itu. Baik. Nah, artinya kita bisa bahwa ini makanan ini termasuk perhatikan makanan. Makanan ini, saya mohon maaf sekali, bukan saya propaganda, tapi terkadang kita tidak sadar itu. Jadi, umur kita bisa jadi pendek itu karena penyebab makanan yang kita makan. Banyak micin tuh, Pak ya. Nggak enak, kenapa? Karena kurang gurih gitu, Pak. Karena kurang gurih. Artinya sekali lagi ya, kembali kepada itu anak-anak kita ini, Pak. Ini kan mohon maaf, disebut dengan generasi micin, Pak ya. Ya, kenapa? Karena makanan mereka itu makanan yang kalau tidak gurih tidak mau gitu. Coba mereka disuruh makan rebusan. Makan apa? Daun pepaya rebusan, sawi rebusan, kemudian apa? Jipak rebus, tambah sambal terasi, sambal belacan sama ikan asin. Suka nggak mereka, Pak? Suka nggak anak-anak sekarang kayak seperti itu? Tidak ada. Tidak ada. Padahal itu kan makanan berkualitas, Pak ya. Kualitas apa itu? Kualitas. Dulu kan waktu kuliah, mungkin Ustaz Herdi paham juga. Makanan mahal tuh, Pak, kalau di kami. Dulu waktu kami belajar itu. Ikan asin itu mahal tuh, Pak. Tempe mahal nggak, Ustaz? Tempe mahal. Di kita ya, Pak, tempe mungkin murah, Pak. Tapi kalau kan di Timur Tengah itu, tempe itu mahal. Makanan mewah tuh, Pak. Makanan mewah. Ya, mohon maaf, Pak. Ya, mohon maaf. Ini saya cerita, Pak. Ada teman-teman dapat kiriman jengkol, Pak ya. Oh, itu makanan surga itu, Pak. Kalau kita kan mungkin di Indonesia nih ketika makan jengkol sembunyi-sembunyi, Pak ya, supaya bau mulutnya itu tidak tercium. Kalau di sana mungkin sebagai teman makan jengkol pamer kata, Pak, gitu. Kenapa? Karena makan jengkol ya di Timur Tengah itu nggak ada tumbuh jengkol, Pak. Nggak ada. Bapak cari di Saudi mungkin ada pohon jengkol, Pak. Nggak ada. Gitu. Suka jengkol nggak, Pak? Ya kira itu makanan surga itu, Pak. Artinya apa? Ya walaupun nanti kadarnya perlu diperhatikan. Nah, itu kita mulai diserat dengan ranah makanan. Makanya sekali lagi bahwa itu ini dan mohon maaf, Pak, kemarin saya sampaikan juga ini mengenang masa lalu lah, Pak. Anak ini nggak apa-apa, Pak ya, saya tidak terlalu fokus ke sini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan memberikan manfaat. Gitu. Anak dulu saya mengisi kajian tuh, Pak. Di anak-anak tahfiz kami itu. Kalian tahu kerak nasi? Saya bilang, kerak nasi. Ada yang tahu kerak nasi? Alhamdulillah kalau tahu, Pak ya. Kalau dulu kan sebagian kita itu kan masih, kalau saya di kampung itu rice cooker itu kan muncul belakang-belakangan, Pak ya. Nah, kalau kerak nasi itu ini nggak apa Ustaz ya. Kita bicara agak sedikit remeh-temeh, tapi ini termasuk bagian penting. Ya, kalau dulu kita makan menggunakan periuk, Pak. Kemudian setelah kita selesai masak itu kan ada keraknya tertinggal, Pak ya. Nah, biasanya dulu kalau keraknya tertinggal itu apa dibuang, Pak Ibu? Enggak. Nah, itu. Ada sebagian orang itu mungkin ketika dia masak sudah nyayur daun ubi tumbuk tuh, Pak ya, disiramkan kemana? Ke dalam kuali periuk itu, Pak ya. Nah, itu masuk makanan enak itu, Pak ya. Alejat kata Ibu. Ya. Atau kalau nggak keraknya itu diambil dijemur, Pak ya. Dijemur, setelah itu kering, dia apa? Digoreng seperti itu. Coba anak-anak sekarang itu tahu nggak mereka cara kerak nasi itu? Nggak tahu. Bukan berarti saya ingin menyampaikan kasih makan anak kita kerak, enggak, udah seperti itu. Gitu. Tapi artinya anak-anak ini juga, anak-anak kita perlu diajarkan kesulitan sejarah kita. Kenapa? Karena anak sekarang ini, Pak, ini luar biasa. Mereka itu ketika lahir, mereka melewati tangga yang tidak kita lewati. Lahir ke muka bumi langsung lihat YouTube, Bapak ya. Ya enggak? Anak-anak sekarang lahir langsung lihat YouTube. Ya enggak, Pak? Iya. Makanya mereka ini anak-anak kita, Pak Ibu,
hidup dalam kemudahan yang sangat luar biasa. Ya. Ini anak-anak yang baru nikah secara contohnya. Kalau dulu ibu-ibu nih mau masak gulai santan, itu kan kupas kelapa, parut kelapa, kemudian apa lah, diperas santannya, itu Pak ya. Kita seperti itu, Ibu dah, ya Bu? Iya, seperti itu. Anak sekarang enggak, mereka cuma apa? Beli kara, iya Bu ya, gunting straw selesai seperti itu. Nah, iya enggak? Kalau dulu kita contohnya mau pergi sekolah, naik sepeda, kalau saya Pak ya, mungkin saya asli kampung Pak. Dari kampung itu, dari kampung saya, ingin ke sekolah saya itu jaraknya sekitar hampir 45 menit lah. Itu tidak langsung naik angkot. Dari rumah, naik sepeda ke simpang, parkir ke sepeda, kemudian nunggu angkot, baru sampai ke sekolah. Itu proses. Anak sekarang Pak, sekolah SD, sudah naik kereta enggak Pak? Ada enggak naik kereta anak SD? Ada. Ada anak SD naik kereta. Artinya apa? Mereka ini, makanya tingkat nih, ini kemarin kami duduk dengan Dewan Pembina Syariah di pusat di Jakarta itu di Al-Fatih. Kita lihat anak-anak sekarang ini tingkat perjuangannya itu rendah. Diuji dengan panas sedikit ngeluh. Ibu ya. Diuji dengan dingin sedikit ngeluh. Diuji dengan kesabaran sedikit, suruh sabar dikit aja ngeluh. Makanya lihat tuh lampu merah itu. Udah tahu lampu merah tantin-tantin aja Pak ya, tidak Pak? Iya seperti itu. Lampu merah padahal jelas lampu merah. Atau kalau di Medan enggak Pak? Lampu merah itu tanda berani Pak ya. Nah di Medan itu lampu merah tanda berani. Saya pernah dapatin kaidah. Enggak apa-apa lawan arah, yang penting enggak senggolan. Itu kaidah Pak. itu benar seperti itu Pak. Enggak mesti enggak masalah lawan arah, yang penting enggak senggolan itu kaidah. Oh ini kaidah berkendaraan di Medan itu. Saya paham seperti itu. Dulu pertama kali saya pulang ke Indonesia setelah selesai belajar, itu saya ngalah minta ampun Pak. Mau berangkat ngajar gitu kan, ngalah. Lama-lama terlambat ya hari Pak, gara-gara ngalah itu Pak. Maka saya anggap, oh ternyata nggak bisa seperti ini. Medan ini menang mob, ya Pak, ada istilah menang mob ya. Karena negeri para ketua Pak ya, menang mob sedikit seperti itu. Ya ini makanya anak-anak sekarang ini Pak, itu mereka itu kurang tingkat kesadaran apa perjuangannya. Diuji dengan segala sedikit. Padahal contohnya di tahfiz kami tuh Pak, diberi makan enak, tapi ketika diberikan tempe goreng sedikit, kritik, oh ini banyak terbuang dan yang lain. Tempe Allah. Tingkat perjuangan anak kita ini rendah. Makanya mereka ini disebut dengan apa? Generasi stroberi. Stroberi, ya enggak? Bener ini. Dalam pendidikan disebut dengan generasi stroberi. Kenapa stroberi? Stroberi itu indah, bagus dipandang. Tapi kalau dikerasin dikit, dipencet, apa Pak? Hancur, benyek deh kan. Dibiarkan sedikit berapa hari, busuk enggak Pak? Busuk. Beda dengan generasi bapak-bapak, generasi durian. Iya Pak, generasi durian. Kenapa? Durian itu dari atas, jarak berapa meter jatuh ke bawah, hancur enggak Pak? Hancur enggak seperti itu. Wanginya ada enggak Pak? Itu generasi durian bapak-bapak ini seperti tahan banting. Makanya adik-adik sekarang ini saya mau maaf ini perlu untuk anak-anak kita Bapak Ibu. Itu bukan berarti kita harus keras terhadap mereka, tidak. Tapi tanamkan kepada mereka itu sisi perjuangan. Perjuangan. Rasa sulit itu perlu ditanamkan kepada mereka. Sampaikan kepada mereka kisah-kisah kita mungkin dahulu ketika belajar. Munculnya anak-anak generasi disebut dengan generasi stroberi sekarang ini. Kenapa? Karena fenomenanya banyak orang tua yang mungkin sebaya dengan saya umur 30-an, 40-an, mereka itu sudah mulai mapan. Punya rumah, punya mobil, punya ini dan yang lain, secara finansial sudah cukup gitu. Maka mereka mulai memanjakan anak-anak mereka. Itu mulai di itu, Bu. Makanya Bapak-Ibu yang umurnya 50 tahun, 60 tahun, punya cucu gitu, Pak. Punya cucu. Itu jangan terlalu bukan dimanjakan, Pak. Jangan terlalu karena memang kadang-kadang ini, Mon, kakek nenek itu lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya sendiri. Ya enggak, Pak? Iya. Nah, betul, Pak. Iya. Kadang-kadang mamanya marahi anaknya, neneknya marahi mamanya, ya enggak? Iya. Kenapa? Ini kadang-kadang seperti itu. Jadi terakhir anaknya ketika dimarahi, lari ke neneknya. Ya enggak, Pak? Iya. Padahal nenek itu Allah desain itu bukan untuk membesarkan anak. Makanya ketika anak itu contohnya satu rumah, nenek,
keluarga, contohnya ada cucu seperti itu nanti contohnya mamanya itu berikan wewenang kepada ayah ibunya untuk mengurus anaknya. Nenek jangan terlalu ikut campur. Ini mohon maaf Pak, ini kata-kata saya agak keras nih Pak. Kenapa? Karena sayangnya nenek, sayangnya kakek terkadang itu menjadi jembatan hijab untuk memberikan pendidikan kepada anak. Gitu. Karena memang yang ditugaskan oleh Allah untuk membesarkan anak itu ayah dan ibunya. Nenek tidak ditugaskan untuk membesarkan anak dan ayah. Anak dan anaknya ini seperti itu. Kenapa? Karena sayangnya kakek nenek itu terkadang menjadi apa? Menjadi penghalang untuk tumbuhnya anak. Jadi mohon maaf sekali gitu, ini kata-kata saya agak sedikit keras, tapi memang itu Bapak. Kadang-kadang kita, ya saya paham, saya anak, ya kita siapa yang anaknya tidak mau. Kadang-kadang kita seperti itu, neneknya melihat cucunya dimarahi sakit hati itu Pak. Ada enggak Pak? Ada, itu ada. Tapi sebenarnya seperti apakah seperti itu Bapak Ibu mata Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita hidup di masa yang mudah saat sekarang. Makanya sekali lagi bahwa nenek itu bukan membesarkan itu. Makanya sekali lagi orang tua ini, ya, orang tua ini itu ya coba perkenalkan kepada anak-anaknya itu berhubungan dengan apa? Dengan perjuangan, dengan apa? Kesabaran. Supaya apa? Makanya nauzubillah Bapak. Saya lihat generasi saat sekarang ini Masya Allah. Saya kalau di jalan, mohon maaf Pak, bukan di jalan saya, di kampus. Saya perhatikan dari mulai saya masuk kampus dengan saat sekarang ini itu perubahannya berbeda sekali. Ya Pak, dulu ya ini mungkin ini apa bagi kita lah, koreksi bagi kita, muhasabah untuk generasi aja Pak. Mungkin kita tidak fokus ke sini. Dulu kita Bapak Ibu, kalau lewat depan orang tua, hormatnya enggak Pak? Hormat. Coba anak-anak sekarang Bapak Ibu. Hormat enggak Pak? Ya ada yang hormat seperti itu. Ini insya Allah anak-anak tampilnya lebih akhlaknya. Ya, Allahu Akbar. Saya di kampus tuh kadang-kadang Ustadz lewat depannya tuh Pak. Ustadz di depannya. Dia lewat nyelonong itu. Itu di kampus kami Pak ya. Konon apalagi saya mengajar di salah satu kampus negeri itu Pak. Masya Allah. Jadi saya kadang-kadang heran Pak. Ini anak kuliah di bawah pohon bisa dapat S1 Pak. Ya. Kuliahnya Pak di bawah pohon. Tapi 4 tahun dapat S1. Begitu setelah dapat S1 ngajar di sekolah. Dapat titel SPD itu Pak. Kuliahnya di bawah pohon gitu. Mau jadi apa guru-gurunya seperti itu? Makanya na'udzubillah min dzalik. Jadi sekali lagi bahwa ini kita sebagai orang tua juga terhadap pendidikan anak-anak kita juga harus perhatikan. Jangan sampai Bapak Ibu kita itu menyerahkan segala sesuatu kepada guru-guru anak kita saja. Ya. Nah, oleh karena itu sekali lagi coba kita merenung Bapak Ibu. Merenung terhadap syukur yang Allah berikan kepada kita berhubungan dengan diri kita ini. Di antaranya apa? Merenung terhadap anak-anak generasi kita ini. Ya. Makanya sekali lagi ini Bapak Ibu ini saya sampaikan ini mungkin sering kita sampaikan atau pernah mendengar asar yang diriwayatkan kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ada seorang ayah datang kepada Sayyidina Umar ketika itu beliau menjadi seorang khalifah. Kemudian menyampaikan keluhan. Ya Amirul Mukminin, anakku itu durhaka kepadaku. Durhaka. Jadi ada seorang ayah ngadu kepada Sayyidina Umar bahwa ada anak yang durhaka kepada dirinya, kepada ayahnya. Kemudian dipanggillah anak tersebut. Disampaikan oleh Sayyidina Umar, wahai anak, apakah engkau tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Aku takut. Tapi mengapa engkau durhaka kepada orang tua? Kemudian anak itu mengatakan, Ya Amirul Mukminin, wahai mukmin, apakah seorang anak itu tidak memiliki hak dari orang tuanya? Ya, ada, seorang anak punya hak dari orang tua. Apa hak anak dari orang tuanya? Pertama, pilihkan ibu yang baik. Kedua, berikan nama yang baik. Ketiga, ajarkan huruf Al-Quran. Kemudian anak itu mengatakan, ayahku ini tidak ada memberikan satu hak pun kepada. Kemudian Sayyidina Umar langsung memandang kepada ayahnya itu, apa kata Sayyidina Umar? Engkau datang kepadaku mengadukan tentang kedurhakaan anakmu, engkau durhaka sebelum dia durhaka kepadamu. Jangan sampai kita menjadi orang-orang pendurhaka, Bapak Ibu. Artinya apa? Sudahkah kita pilihkan orang atau ibu yang baik untuk anak-anak kita, Bapak Ibu? Nah, sebenarnya ini
Tips untuk siapa? Untuk orang-orang yang belum nikah nih Pak. Makanya Bapak Ibu ini laki-laki, kadang-kadang laki-laki ini SP Pak, sok paten Pak. Maksud sok paten apa? Nggak paham Ustaz, nggak paham agama. Yang penting cantik, kaya. Nanti insya Allah saya akan ajari Quran, saya ajari agama. Itu kan sok paten Pak ya. Nah, dia nggak tahu cara, nggak tahu itu Pak. Iya. Kadang-kadang anak-anak muda yang belum nikah, ada yang belum nikah Pak. Ada Ustaz 2 kali, ada Pak. Nggak ada. Ada yang belum nikah, Pak. Kalau yang belum nikah coba jadikan patokan pertama itu apa? Agama, gitu, Pak. Jangan lihat dia cantik, dia kaya seperti itu. Kemudian nanti apa? Akan saya ajarkan Al-Qur'an, akan saya ajarkan agama. Dia nggak tahu, Pak, setelah nikah gimana jadinya, Pak. Nikah itu indahnya berapa lama, Pak? Ah, sebulan, Pak. Kalau saya sampai sekarang indah, Pak ya. Mungkin sebulan. Ya, sebulan. Tapi nikah itu, mungkin kalau nikah itu dengan ilmu itu akan repot, Pak. Kadang-kadang apalagi memahami ibu-ibu Pak ya, mama perempuan ini katanya enggak tapi iya itu Pak ya. Iya enggak Dik? Enggak. Iya kan Bu? Tapi maksudnya iya seperti itu kan. Apalagi kalau kita mau cari makanan Pak ya, mungkin jalan-jalan, mau berhenti di mana? Berhenti di mana Dik? Terserah gitu. Ah itu. Kalau udah dapat kata-kata terserah, pusing lah Pak? Pusing. Berhenti di mana kita Dik? Apa Mi? Terserah seperti itu. Nah, parkir kita Pak, biar Ustaz. Loh, kok di sini? Kan gitu ya itu kan loh, kok di sini katanya terserah gitu tapi loh kok di sini seperti itu ini yang tertawa pemahaman sama itu Pak ya itu artinya sekali lagi kembali di bahwa pilihkan ibu atau wanita terbaik gitu Pak. Wanita apa yang paham agama gitu, Pak. Yang paham agama. Kedua, berikan nama anak kita nama yang baik gitu, Pak. Nama yang baik. Nah kenapa dia laki-laki ini dia tidak memberikan hak kepadaku. Istriku adalah seorang majusi, ibuku adalah seorang majusi. Kemudian aku diberikan nama yang tidak baik, kata anak ini. Apa namanya? Za'lan. Kalau tidak salah, Za'lan itu Za'lan atau Ja'lan saya lupa. Za'lan itu artinya apa? Serangga kecil. Ada yang mengatakan tikus, Pak. Arti nama anak tikus atau serangga itu, Pak. Burung lah itu, Pak. Burung. Kemudian terakhir, ajarkan Al-Qur'an kepada anak kita, huruf Al-Qur'an kepada anak kita. Nah, kalau ada ini Bapak Ibu, nah ini kita termasuk bukan orang tua yang durhaka. Itu Bu ya. Makanya berhubungan dengan nama itu Pak, nama. Berikan nama anak kita yang baik. Ya Masya Allah Pak, saya kemarin kalau sekarang Pak, ngabsen mahasiswa itu Pak. Nama-namanya sulit kali Pak. Sulit tuh Pak. Sulit enggak Pak? Sulit. Saya nggak tahu artinya. Kianu Sadikulingsi. Oh. Saya mau mengucap payah kali itu Pak itu. Anak-anak sekarang namanya luar biasa payah Pak. Atau mau ini kelakar saja Pak ya. Namanya siapa? Tony katanya kan. Tony. Dari mana? Dari Quran. Apa ya Quran? Syekh Tony itu. itu artinya juga Pak. Jangan ya itu kalau ngasih nama minta pendapat juga oleh orang-orang yang ngerti Pak ya. Siapa namanya? Zoni Pak. Dari mana Zoni? Dari Quran. Apa itu? Ijtanibu katsiran minaz zonni katanya. Ya itu enggak. Itu perhatikan juga. Jadi nama-nama yang baik itu Pak ya. Kemudian yang huruf Quran penting. Bapak-bapak, kita yang mungkin sadar tidak bisa mengajari anak kita berhubungan dengan Quran dan kita amanahkan kepada guru ngaji untuk ngajari anak kita. Serahkan buat MOU, artinya apa? Datang ke rumah guru itu. Pak, ini anak saya. Saya tidak bisa baca Quran. Tapi saya ingin tolong Bapak atau Ustadz ajarkan Quran kepada anak saya. Silahkan Ustadz berikan pendidikan yang terbaik untuk anak saya ini. Kalau dia contohnya neko-neko, silahkan. Ustadz hukum tidak masalah. Bapak ya. Nah, jadi seperti itu. Jangan ketika nanti anak kita jewer, cubit, itu kita marah. Bapak. Itu nggak tahu diri namanya. Sudah nggak bisa ngajari, ketika mungkin anaknya diajari, itu dia marah-marah. Malah berikan apresiasi kepada guru anak-anak kita, Bapak Ibu. Jangan mohon maaf Bapak Ibu. Kita mampu membayar kursus bahasa Inggris sampai 1 juta. Untuk ngaji Quran, yang itu nanti ditanya di akhirat, itu cuma ngasih berapa? Sebulan 50.000. Gimana Pak? Iya Pak? Iya, 50.000. Kadang-kadang kita ini sebagai masyarakat, kadang-kadang memang nggak tahu diri juga kadang-kadang Pak. Saya mohon maaf Pak ya. Kadang-kadang cara pikir kita itu nggak jelas Pak. Berhubungan dengan Quran, hargai guru ngaji itu dengan penghargaan yang besar itu. Sekali lagi Bu ya, Bapak Ibu ya. Hargai guru ngaji itu dengan penghargaan yang besar. Itu. Jangan cuma sebulan kasih 50.000, 100.000 sudah bangga kita, kemudian anak kita dicubit, kita marah-marah. Itu enggak. Ya Allah, saya kadang-kadang masyarakat ini kadang-kadang mohon maaf ya, ini saya kadang-kadang nggak sopan juga yang marah itu. Tapi ya, kadang-kadang kita nggak sadar itu. Itu Pak ya.
Coba sadarkan kita bahwa yang ditanya nanti di akhirat berhubungan dengan Quran anak kita bukan guru ngaji kita, tapi kita seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, kita apresiasi guru-guru itu supaya apa? Supaya mereka mengajar dengan baik dan berkah ilmu itu ada pada anak-anak kita. Insyaallah. Ya Pak ya. Baik, ini mungkin nggak jadi sampai jam 12 Pak ya. Saya perhatikan kayak sudah mulai rasa rusuk gitu ya. Baik, insyaallah ini mungkin pembahasan atau tausiah kalau kita katakan yang kita bisa sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan insyaallah apa yang disampaikan menambah wawasan dan keimanan kita kepada Allah. Tanya jawab pada. Baik, insyaallah sebelum tutup kata panitia tanya jawab. Kira-kira pertanyaan Pak? Enggak ada.